Shalom, perkenalkan nama saya Nafila Pasaribu, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini semester 5 dengan NIM 2101030001. Baik, di sini akan saya menjelaskan sedikit mengenai kurikulum Merdeka di PAUD. Kurikulum Merdeka PAUD sering disebut dengan Merdeka Bermain. Mengapa demikian? Karena dalam sekolah PAUD ataupun TK, anak lebih dominan bermain tetapi sambil belajar. Baik, materi yang kedua yaitu mengenai bagian kerangka kurikulum Merdeka. Yang pertama, kerangka dasar kurikulum. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, standar kompetensi lulusan. Yang kelima, standar isi. Keenam, standar proses. Ketujuh, standar penilaian pendidikan. Kedelapan, ditetapkan oleh pemerintah. Yang kesembilan, struktur kurikulum. Kesepuluh, capaian pembelajaran. Kesebelas, prinsip pembelajaran dan asesmen. Ke-12, kurikulum operasional dikembangkan satuan pendidikan. Baik, materi yang berikutnya adalah mengenai karakteristik kurikulum Merdeka. Ada 6. Yang pertama adalah adanya integrasi konsep profil pelajar Pancasila sebagai misi yang mendukung tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, pada struktur kurikulum terjadi perubahan jam belajar dari minimal 900 menit per minggu menjadi 1050 menit per minggu. Yang ketiga, reformasi cakupan capaian pembelajaran. Ada 3 capaian pembelajaran yang ditetapkan pemerintah. Yang pertama, capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, capaian pembelajaran jati diri. Yang ketiga, dasar-dasar literasi dan STEM. Yang keempat, fokus pembelajaran dalam kurikulum ini adalah di akhir periode PAUD atau TKB atau peserta didik di usia 5-6 tahun. Keenam, adanya konsep kurikulum operasional sekolah. Yang keenam, dirumuskannya konsep prinsip pembelajaran dan asesmen pada pembelajaran dengan paradigma baru ini. Materi berikutnya adalah mengenai prinsip pembelajaran pada PAUD. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang waktu. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan anak. Yang keempat, pembelajaran relevan. Kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan. Materi berikutnya adalah mengenai prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, dan menyediakan informasi yang holistik. Yang kedua, asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen dengan keleluasaan agar dapat menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen sehingga tujuan pembelajaran menjadi efektif. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya. Keempat, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua. Kurikulum operasional sekolah adalah kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh satuan pendidikan. Yang berikut, hubungan capaian pembelajaran atau CP dan kurikulum operasional sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memperhatikan capaian belajar diterjemahkan secara baik dan kurikulum operasional sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan konteks daerah, budaya, dan bahasa lokal. Yang kedua, bermain dan belajar. Yang ketiga, dukungan atau scaffolding. Materi berikutnya adalah merancang pembelajaran berdasarkan elemen capaian pembelajaran PAUD. Materi berikutnya adalah mengenai merancang pembelajaran berdasarkan elemen capaian pembelajaran PAUD. Yang pertama itu adalah mengenal karakteristik capaian pembelajaran atau CP. Yang pertama, CP disusun per fase bukan per tahun. Yang kedua, rumusan CP ditulis dalam bentuk paragraf yang berbunyi, pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran memperhatikan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti. Yang ketiga,
elemen CP tersebut dicapai melalui serangkaian kegiatan belajar bermain belajar. Dalam kurikulum Merdeka PAUD ini ada empat besar tema yang pada umumnya. Yang pertama adalah aku sayang bumi, aku cinta Indonesia. Yang ketiga bermain dan bekerja sama. Yang keempat imajinasiku. Baik, demikian video yang bisa saya sampaikan pada mengenai kurikulum Merdeka PAUD. Kiranya materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dan jika saya mempunyai kesalahan dalam penyampaian materi ini, saya minta maaf. Terima kasih. Shalom.